Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Zaid Nasrullah YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman bisa lihat di episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menghitung waktu sholat subuh. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan hasil perhitungan kemarin waktu sholat subuh tentunya ke dalam bentuk bola langit. Nah, telah bersama saya Hizarsif yang menemani dan ada Abah yang akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan bola langit waktu sholat subuh di Helsinki. Kepada Abah saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Umah yang bersedia memandu kajian ini dan juga Yuzarsif yang mau menemani dan belajar bersama pada episode ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan terkait dengan bola langit waktu sholat subuh di Helsinki. Nah, ada tiga komponen utama, yaitu lingkaran meridian. Yang kedua ada garis vertikal horizontal, zenit, selatan, nadir, utara. Kemudian yang ketiga garis vertikal horizontal P, KSL, kutub selatan langit. Kemudian Q, kutub utara langit. Nah, kemudian kita gabungkan ini antara lingkaran meridian dengan garis vertikal horizontal yang kedua. Kemudian yang pertama maksudnya ya, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir kita gabungkan. Jadi bertumpang tindih. Kemudian kita coba aplikasikan ke dalam soal, yaitu di Helsinki dengan data yang kita perlukan hanya ada 3, yaitu pi sama dengan 60 derajat 10 menit bintang utara, kemudian deklinasinya 23 derajat 26 menit 08 detik, kemudian tinggi matahari yang paling rendah itu adalah min 6 derajat 23 menit Di Helsinki. Nah, kemudian kita buat dulu komponen yang utama, yaitu lingkaran meridian. Ini kita berada di tengah-tengah ya. Kemudian setelah itu baru buat yang namanya garis vertikal horizontal. Ini ada zenit, ada utara, ada nadir, ada selatan. Nah, yang membedakan antara waktu salat isya, waktu salat maghrib dan selainnya dengan waktu salat dengan bola langit waktu salat subuh itu posisi selatan dan utaranya. Kalau posisi utara waktu salat subuh ada di sebelah kanan, posisi arah selatan ada di sebelah kiri. Sementara waktu sholat yang lain kebalikannya. Mengapa ini utara ada di sebelah kanan sementara selatan ada di sebelah kiri? Kenapa? Sebab kita memposisikan arah timur ada di sebelah depan, sementara barat ada di sebelah belakang. Sementara waktu sholat yang lain kan kebalikannya, barat di sebelah depan, timur sebelah belakang karena posisi mataharinya. Acuannya adalah posisi matahari. Nah, kalau waktu salat subuh posisi matahari ada di sebelah timur atau di sebelah barat? Timur, karena mau terbit kan? Ya. Nah, makanya karena posisi selatan ada di sebelah kiri, kemudian utara di sebelah kanan. Oke, lanjut ya. Itu berlaku hanya untuk sholat subuh aja? Ya, waktu salat subuh. Atau kalau misalkan rekan-rekan mau menentukan kapan terbitnya matahari, ya berarti ini dipakai untuk waktu sholat ketika matahari terbit. Atau misalkan waktu sholat duha, waktu sholat idul fitri, nah ini bisa dipakai selama matahari berada di sebelah timur. Lanjut. Nah, kemudian di sini kita buat lingkarannya. Di sini menjadi barat ada di sebelah belakang, kemudian timur ada di depan.
Itu dengan garis yang ada, yang digaris, kemudian ini yang diarsir adalah yang di belakang. Antara garis tegas bertemu dengan garis tegas itu adalah timur, antara garis yang diarsir ketemu dengan garis yang diarsir adalah barat, karena menunjukkan belakang dan ini menunjukkan depan. Kemudian ini garis vertikal horizontal yang kedua, yang terakhir, karena di sini Pi-nya 60 derajat 10 menit lintang utara, artinya Pi ini yang asalnya ini P, Q, KUL, KSL. Kemudian karena di sini lintang utara, maka P-nya itu bergeser ke arah selatan. Karena ini lintang utara harus lebih luas, atau bola langit bagian utara harus lebih luas daripada bola langit bagian selatan. Berarti P-nya itu ke arah selatan. Kalau misalkan P-nya ke arah selatan, maka seperti ini. Ini ada P, ini ada KUL, KUL-nya naik ke arah zenit, kemudian Q ke arah utara, kemudian KSL ke arah nadir. Maka bola langitnya luasan langitnya itu yang P, jadi utaranya itu lebih luas. Ini lebih luas daripada bagian yang selatan. Nah, kalau yang selatan hanya segini, PS, sementara yang utara dari utara sampai ke Q, berarti lintang utara jauh lebih luas daripada selatan. Kemudian kita coba dibuat yang namanya lingkaran untuk menegaskan 3 dimensi. Jadi seperti ini. Karena di sini zenit nadirnya ke arah selatan yang di depan, maka PQ-nya juga ke arah KSL yang di depan. Jadi seperti ini. Jadi tidak terbalik, ya, tidak terbalik. Tapi kalau misalkan di sini zenit nadirnya ke arah utara, berarti PQ-nya ke arah kutub utara langit. Ini yang di garisnya itu adalah di sini. Sementara yang di arsir-arsirnya ada di sebelah sini. Jadi kebalik, ya. Nah, kita lanjut ke misalkan deklinasi. Ini kan sudah selesai. Kita lanjut ke deklinasi. Atau ini kalau misalkan di sininya lintang selatan, kalau misalkan lintang selatan namanya P, Q itu akan bergeser ke arah utara. Jadi P-nya di sini, Q-nya di sini, KSL-nya di sini, KUL-nya di sini. Ya. Karena mengikuti selatan luas daripada lintang utara lintang selatan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini deklinasi. Kalau misalkan kita umpamakan deklinasinya negatif, dihitung dari PQ, karena selatannya ada di sebelah bawah, di sini. Jadi seperti ini deklinasinya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, maka di sini ada titik potong antara di sini yang di sebelah barat, kemudian di sini timur, waktu saat maghrib. Jadi gerak matahari itu seperti ini. Jadi miring. Jadi siang lebih panjang ya? Oh, salah. Salah. Ini siangnya kan di sini. Dari sini sampai sini. Iya. Berarti ini terbit ya. Ya, di sini malam terbit. Lebih, nah, gitu. Berarti malam lebih panjang, siangnya lebih. Ternyata siang harinya lebih pendek daripada malam harinya, ya deh. Ya. Nah, kemudian kalau karena di sininya positif, deklinasinya positif, berarti dari sini ke atas ke arah utara. Jadi seperti ini. Tuh, kita buat. Nah, di sini titik potongnya. Ya, titik potong bagian matahari terbenam, ini bagian matahari terbit. Mana yang lebih panjang? Terbenam, siang atau terbit? Siang. Siang hari lebih panjang, gitu ya. Ini terusnya adalah kalau misalkan Pi-nya lintang utara, kemudian deklinasinya positif, artinya siang harinya lebih panjang daripada jadi malam. Kalau misalkan deklinasinya negatif, dia beradanya di bawah. Di bawah.
Kalau deklinasinya positif, ini ada di atas. Di atas itu bergantung pada pi-nya. Kalau misalkan ininya LS, maka deklinasinya juga harus negatif. Oh, itu auto tuh. Auto. Nah, kalau misalkan ini LS, kemudian deklinasinya negatif, berarti siang harinya lebih panjang daripada malam hari. Jadi kebalikannya kan kalau ini antara positif dengan positif harus sama. Kalau misalkan LU di sini LU, kemudian di sini positif, berarti kan sama. Kalau sama berarti siang harinya lebih panjang. Kalau di sini LS, di sini negatif, berarti siang harinya lebih panjang. Kalau misalkan bersilangan, berlawanan, ini LU, di sini negatif, berarti malamnya lebih panjang. Nah, malamnya lebih panjang. Ini juga sama. Oh ya, ini LS, ini positif, berarti sama aja. Malam harinya lebih panjang daripada siang hari gitu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke luar negeri dan kita saumnya juga harus teliti ya, memperhatikan teliti. deklinasi sama pasangannya. Pi-nya. Pi itu ya. Jadi kalau teman-teman pengen saumnya sebentar, dilihat dari sininya. Jadi kalau misalkan sekarang bulan Mei saum, berarti ininya positif. Berarti kita harus terbang ke lintang selatan, misalkan ke Argentina. Saumnya insya Allah lebih cepat, malam harinya lebih panjang gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah posisi matahari yang paling rendah, yaitu min 6 derajat 23 menit. Nah, ini uniknya kalau di Helsinki, jadi tidak ada malam hari. Padahal waktu salat subuh itu dikatakan di dalam hadis ketika benang putihnya itu kelihatan, yaitu fajar sodik, yaitu benang putih kalau di dalam bahasa hadisnya itu. Nah, kalau benang merah itu itu mah ini arti hakiki atau arti majazi? Lanjut ya deh ya. Nah, kalau misalkan benang putih kelihatan, nah itu pertanda waktu sholat subuh. Tapi kenyataannya di Helsinki tidak ada yang namanya benang putih, yang ada benang merah. Itu benang merah di sini menunjukkan belum saatnya malam hari. Tidak ada malam hari. Nah, makanya kalau kita misalkan mau simulasikan, kita coba simulasikan ke sini, ke stellarium. Nah, ini misalkan di stellarium, ini waktu jam menunjukkan jam setengah 10 ya, menunjukkan setengah 10. Kita coba ke arah matahari. Nah, ini mataharinya. Setengah 10 apa ini? Malam ya? Ya, itu di Helsinki waktu sholat pada jam setengah 10 malam. Bahasanya kalau di kita kan malam ya, jam setengah 10 itu. Kalau di Helsinki masih sore. Nah, maka kalau kita coba hilangkan dulu yang namanya tanah, kita buat garis cakrawalanya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan. Nah, kalau misalkan seperti ini, ini posisi ketika akan terbenam. Ketika terbenam, nah ini terbenam, mataharinya terbenam, itu jam menunjukkan jam 11 kurang waktu terbenamnya itu. Nah, kemudian ketika lambat laun, seiring berjalannya waktu, matahari akan naik lagi. Nah, di sini matahari mulai naik. Tuh. Maka tidak ada waktu sholat isya dan subuh. Makanya tidak ada, karena seharusnya malam hari. Ini kenyataannya masih terlihat, yaitu mega merahnya. Lembayung merahnya masih terlihat, berarti
hanya ada waktu sholat maghrib saja. Secara fikih harus ada waktu sholat isya dan subuh, Karena yaitu sholat sehari 5 waktu. nah itu. Nah makanya secara fikih kita ambil posisi matahari yang paling rendah. Titik Kalau paling misalkan rendahnya. kalau misalkan ini matahari yang paling rendah itu min 6 derajat 23 menit, berarti kita pakai atau kalau misalkan mau kita bulatkan jadi 6 derajat gitu, min 6 derajat bisa juga gitu. Kalau kita teruskan waktu sholat subuhnya tidak akan ada benang putihnya, yang ada benang lembayung merahnya. Makanya Berarti ini enak kasusnya ya, unik. pecinta senja kalau mau ngelihat senja terus ke Helsinki pada waktu tertentu. Ya gitu. Nah ini jadi ketika akan terbenam akan malam tidak jadi, tapi harus segera terbit mataharinya. Jadi seperti ini, bisa dipahami ya. Jadi kenapa ini di Helsinki kasusnya unik, karena waktu malam harinya tidak ada. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, Ini udah selesai di sini. satu lagi Oh, yaitu segitiga bolanya. Nah ini segitiga bolanya, karena matahari sudah ditetapkan di sini yang paling rendah, berarti dimulai dari kutub, zenit, matahari, kutub lagi. Kita cari kutub yang ada di atas. Kutub yang ada di atas KUL atau KSL? KUL. KUL berarti dimulai dari KUL. Dari KUL ke mana? Ke zenit. Nah ini jadi dari kutub ke zenit. Ini karena dari kutub ke zenit. Ya, berarti dari kutub ke zenit. Terus Nah matahari. dari kutub ke zenit. Kemudian dari zenit ke matahari. Karena matahari berada bawah. di lingkaran meridian, maka garisnya itu harus mengikuti lingkaran meridian. Jadi berimpit. Nah, seperti ini. Itu segitiga. Kemudian dari matahari ke mana? Ke kutub lagi. Kutub lagi. Kutubnya itu ke KSL atau KUL? KUL. KUL. Nah, ini jadi dari matahari ke KUL. Pada dasarnya ini membentuk segitiga, tapi karena sangat berimpit, jadi tidak kelihatan segitiganya. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Udah cukup. Ya, oke, kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Uma. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kesempatan kali ini kita telah belajar tentang bagaimana mengaplikasikan dari hasil hitungan waktu sholat subuh ke dalam bola langitnya. Dan seperti inilah bukan penampakan, apa ya? Penampakan Apa tuh? tampilannya. Nah, seperti inilah tampilan atau sketsa kasarnya tentang waktu sholat subuh, bola langit waktu sholat subuh Di Helsinki. Nah, dan poin yang tadi yang harus jadikan titiknya itu ketika kita ingin membuat bola langit antara pi dan deklinasi ya. Ya. Nah, kalau dia bersinggungan itu juga harus diperhatikan. Kalau dia positif. Kalau dia apa? Kalau sesama positif tadi Nah, kalau misalkan sesama positif berarti siang harinya lebih panjang. Kalau sesama negatif berarti siang harinya juga harus lebih panjang. Kalau tidak sama jenis, yaitu negatif ketemu dengan selatan positif, atau kebalikannya positif ketemu dengan negatif, berarti malam harinya lebih panjang. Gitu. Itu poinnya, teman-teman bisa catat. Nah, alhamdulillah kita tutup pertemuan kali ini, dan nantikan episode iya deh nantikan episode selanjutnya tentang apa. Stay tune, jangan lupa ya teman-teman, subscribe,
like, comment, and share jika teman-teman merasa ada manfaat di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.